Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membawakan presentasi mengenai diet peskatarian. Perkenalkan, nama saya Jose Andreas dengan NIM 19190272 dan rekan-rekan saya Ferski Kurniawan dengan NIM 19190007, Kalvari Tumembau dengan NIM 19190009, Willy Steven dengan NIM 19190244 dan Merve Putri Mareta dengan NIM 19190245. Klasifikasi diet peskatarian adalah diet yang mengonsumsi sayur-sayuran dengan tambahan daging yang otot tersebut. Diet ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1990. Kata peskatarian ini berasal dari gabungan kata pesce yang berasal dari bahasa Italia yang berarti ikan, dan dengan tarian yaitu diambil dari kata vegetarian. Para konsumen yang melakukan diet ini memiliki pantangan yaitu daging mamalia yang hidup di darat atau laut, seperti udara. Makanan yang bisa dikonsumsi dari diet ini adalah sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, ikan, seafood, telur, susu, dan segala produk olahan susu dan jamur. Lalu jenis dari diet ini ada juga sebagian orang yang tidak mengonsumsi telur dan susu. Alasan orang memilih diet ini adalah untuk menjaga lingkungan agar tidak rusak, karena bagi sebagian orang ada yang mengatakan bahwa makan dari hewan unggas itu bisa berdampak buruk bagi lingkungan. Di Indonesia sendiri populasi dari diet peskatarian ini belum terlalu terkenal, sedangkan di bagian Hollywood atau Amerika Serikat itu sudah mulai terkenal. Banyak artis-artis yang melakukan diet ini untuk menjaga kesehatan, contohnya Harry Styles, Sharon, dan Victoria Beckham. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil dalam menerapkan diet peskatarian. Yang pertama yaitu menjaga berat badan tetap stabil dan sehat. Karena dengan adanya ikan sebagai pengganti daging dengan cenderung mengurangi jumlah kalori dan lemak ke dalam tubuh. Kondisi ini dapat membuat tubuh lebih mudah dalam mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat. Diet peskatarian juga bisa sebagai diet untuk menurunkan berat badan, namun dengan syarat fokus membatasi jumlah makan, berolahraga, dan pengolahan makanan yang tepat. Kemudian hasil positif selanjutnya yaitu mengurangi resiko penyakit, terutama resiko penyakit jantung. Dengan memakan ikan dapat memberikan peningkatan asupan asam lemak omega 3 yang merupakan lemak tak jenuh yang sangat bermanfaat. Jadi mereka mengkonsumsi ikan memiliki tekanan darah dan resiko serangan jantung yang lebih rendah dibandingkan mereka yang mengkonsumsi daging. Diet peskatarian juga sebagian besar terdiri dari makanan nabati yang dapat berupa tumbuhan, baik itu sayuran maupun biji-bijian, yang dapat berfungsi untuk mengurangi resiko penyakit jantung koroner. Selanjutnya yaitu mengurangi resiko diabetes dan peradangan. Mereka yang mengkonsumsi sayur dan buah dapat mengurangi resiko terkena diabetes tipe 2 dan sindrom metabolik. Pola makanan nabati juga dapat menambahkan banyak asupan zat antiinflamasi dan antioksidan ke dalam tubuh. Konsumsi ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian juga dapat membantu mengurangi peradangan. Selanjutnya, dampak lingkungan. Dampak yang bisa menjadi salah satu alasan mengapa orang tertarik untuk menerapkan diet peskatarian. Karena ketika melakukan diet peskatarian, hal ini dapat mengurangi jumlah konsumsi daging merah yang membutuhkan lahan dan berkontribusi pada emisi gas yang berbahaya. Jadi seiring permintaan diet peskatarian juga menambah seiring jalannya waktu, pembelian daging merah juga semakin sedikit dan tidak semakin berbahaya bagi lingkungan. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, gangguan fungsi kognitif dan beserta paparan merkuri yang berlebih. Gangguan ini bisa disebabkan karena kandungan zat yang berbahaya, yaitu merkuri pada ikan. Yang pertama-tama merkuri diserap oleh alga atau ganggam yang kemudian dimakan oleh ikan sebagai rantai makanan yang lebih tinggi. Kadar merkuri dikaitkan dengan perubahan kinerja pada tes kecepatan dan ketangkasan motorik halus serta konsentrasi. Namun tidak semua jenis ikan memiliki kadar merkuri yang tinggi, sehingga
ada baiknya bagi mereka yang ingin menerapkan diet ini diharapkan untuk memilih ikan yang berkualitas, baik itu dari segi pemasok yang terpercaya. Dan juga yang terakhir ada mencegah kolesterol tinggi. Hal ini disebabkan oleh sebagian ikan yang dapat menyebabkan kolesterol tinggi, misalnya seperti lobster ataupun seafood lainnya. Selanjutnya, 7-day meal plan. Pada menu kali ini ditujukan untuk orang yang memiliki penyakit jantung dan kolesterol, namun berlaku juga bagi mereka yang hanya sekedar ingin menikmati pola makan yang sehat. Pada hari pertama, yakni di pagi hari, ada muesli breakfast bowl dengan 248 kalori. Bahan-bahannya adalah oat, yogurt, almond, blueberry, raspberry. Kemudian pada siang hari, egg salad 353 kalori. Bahan-bahannya seperti telur dan yogurt. Kemudian pada malam hari, baked salmon 286 kalori. Bahan-bahannya yaitu salmon dan asparagus. Baiklah, selanjutnya pada hari kedua saya akan membacakan. Pada pagi hari menunya adalah California breakfast burrito dengan 457 kalori. Bahan-bahannya seperti alpukat, kacang hitam, telur, dan tortilla gandum. Pada siang hari menunya adalah lentil raisin spinach salad dengan 217 kalori dengan bahan-bahan seperti biji bunga matahari, bayam, kismis, dan kacang lentil. Pada malam hari, menunya adalah vegan couscous verde bowl with black beans and corn dengan 311 kalori. Bahan-bahannya seperti kacang hitam, jagung manis, dan gandum couscous. Pada hari ketiga, di pagi hari, menunya adalah flaxseed and yogurt breakfast dengan 306 kalori. Bahan-bahannya seperti biji rami, yogurt, dan kacang kenari. Pada siang hari, menunya adalah Greg Orzo salad dengan 347 kalori. Bahan-bahannya seperti pasta orzo, mentimun, dan tomat. Pada malam hari, menunya adalah healthy vegetarian quinoa chili dengan 323 kalori. Bahan-bahannya seperti quinoa, wortel, seledri, dan paprika. Pada hari keempat, di pagi hari, menunya adalah granola breakfast protein balls dengan 148 kalori. Bahan-bahannya seperti oat, granola, biji rami. Pada siang hari, menunya adalah sweet potato salad dengan 114 kalori. Bahan-bahannya seperti kentang, daun bawang, dan madu. Pada malam hari, grilled veggie quinoa salad dengan 242 kalori. Bahan-bahannya seperti quinoa, terong, labu kuning, dan paprika. Pada hari kelima, di pagi hari, menunya adalah high protein coklat breakfast smoothie dengan 137 kalori. Bahan-bahannya seperti bubuk kakao, bubuk suplemen tinggi serat. Pada siang hari, menunya adalah crunchy tuna and vita salad dengan 391 kalori. Bahan-bahannya seperti ikan tuna, seledri, wortel, dan keju. Pada malam hari, menunya ada cauliflower, fried rice, and rice dengan 304 kalori. Bahan-bahannya seperti kembang kol dan paprika. Pada hari ke-6, di pagi hari, menunya adalah smoked salmon breakfast and sandwich dengan 277 kalori. Bahan-bahannya seperti roti bebas gluten, keju, dan salmon. Pada siang hari, menunya adalah buffalo cauliflower dengan 134 kalori.
bahan-bahannya seperti kembang kol dan tepung gandum. Pada malam hari, falafel, chickpea burger dengan 413 kalori, bahan-bahannya seperti buncis, tepung gandum, dan kubis. Hari ke-7, pada pagi hari, menunya adalah Southern Style Green Breakfast Skillet dengan 369 kalori, bahan-bahannya seperti daun kale, telur, dan alpukat. Di siang hari, menunya adalah chickpea and pine nut salad dengan 146 kalori, bahan-bahannya seperti kacang pinus dan buncis. Pada malam hari, menunya adalah spicy rainbow quinoa, Buddha bowl dengan 329 kalori, bahan-bahannya seperti quinoa, wortel, brokoli, kubis ungu, biji rami, dan alpukat. Sekarang saya akan membacakan kalkulasi nutrisi untuk beberapa menu yang tadi sudah disebutkan. Untuk menu muesli breakfast bowl dengan 248 kalori, terbuat dari setengah cangkir oat, 4 sendok makan yogurt, 1 sendok makan almond, 2 sendok makan blueberry organik, 2 sendok makan raspberry organik, dan 1 sendok makan lemon. Makanan ini memiliki total fat 7 gram, yang berarti 10% dari daily value. Terdiri dari saturated fat sebanyak 1 gram, kolesterolnya 1 mg, sodiumnya 40 mg, karbohidratnya 37 gram. Sodium mempengaruhi 1% daily value, dan karbohidratnya mempengaruhi 18% dari daily value. Karbohidrat terdiri dari dietary fiber sebanyak 6 gram, sugar 6 gram, dan protein 9 gram. Protein tersebut mempengaruhi 6% daily value. Menu berikutnya adalah egg salad yang memiliki 353 kalori. Bahan-bahannya adalah 2 butir telur, 2 sendok makan yogurt, setengah sendok makan mustard, 2 cangkir selada rumen cincang, 1 sendok teh minyak zaitun, dan 8 potong crackers. Memiliki total fat 20 gram yang mempengaruhi 29% daily value, yang terdiri dari saturated fat sebanyak 6 gram, dan kolesterol 379 mg yang mempengaruhi 126% daily value, dan sodium 504 mg yang mempengaruhi 21% daily value, karbohidrat 27 gram yang mempengaruhi 13% daily value, dietary fiber sebanyak 3 gram, sugar 44 gram, dan protein 17 gram yang mempengaruhi 11% daily value. Menu ketiga adalah baked salmon yang terdiri dari 1/4 cangkir kecap asin, 2 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan madu, 1 sendok makan bawang putih cincang, 1/4 sendok teh garam laut, 1/4 sendok teh lada hitam, 3 filet salmon, setengah sendok teh minyak zaitun, 15 batang asparagus, 1/4 cangkir quinoa, 2,5 gelas air, 2 cangkir stroberi, dan 1 iris jahe. Baked salmon dengan 286 kalori memiliki total fat sebanyak 9 gram yang mempengaruhi 13% daily value, yang terdiri dari 1 gram saturated fat, 30 mg kolesterol yang mempengaruhi 10% daily value, serta sodium sebanyak 754 mg yang mempengaruhi 30% daily value. Karbohidrat sebanyak 33 gram yang mempengaruhi 16% daily value, dietary fiber sebanyak 4 gram, sugar 8 gram, dan protein 19 gram yang mempengaruhi 12% daily value. Total protein untuk sebuah muesli breakfast bowl adalah 9 gram, dan sebuah egg salad adalah 17 gram, serta baked salmon sebanyak 19 gram. 9 ditambah 17 tambah 19 sama dengan 45 gram protein. Rata-rata laki-laki perlu memakan 55 gram protein dan perempuan 45 gram protein setiap harinya. Jadi menu ini bisa mencukupi kebutuhan protein. Untuk analisis SWOT-nya, kelebihan pada diet pescetarian ini baik untuk kesehatan, kemudian mencegah terjadinya penyakit kardiovaskular seperti jantung dan stroke. Setelah itu, pescetarian juga merupakan salah satu diet yang tidak membuat orang yang diet gampang bosan. Kemudian menurunkan resiko kanker dan juga diabetes. Fitusnya sendiri, pescetarian ini tinggi merkuri karena mengonsumsi ikan. Kemudian tidak semua ikan boleh dikonsumsi saat diet pescetarian karena tinggi merkuri. Setelah itu, wanita hamil maupun yang menyusui tidak disarankan untuk melakukan diet pescetarian ini. Kemungkinan ikan yang akan dikonsumsi juga mengandung polutan.
Setelah itu, pescetarian ini lebih mahal daripada diet yang lain karena membeli ikan dan lain-lain. Asupan vitamin B12-nya juga rendah. Untuk opportunity-nya, pescetarian ini dapat menurunkan kadar kolesterol jahat. Kemudian dapat membantu meningkatkan jumlah kolesterol baik dalam tubuh. Untuk threats-nya, pescetarian ini beresiko kekurangan zat besi. Dan juga ikan yang dikonsumsi pada saat diet ini mengandung mikro yang tidak baik untuk tubuh dan juga terdapat polutan pada beberapa ikan, sehingga harus lebih waspada lagi. Untuk sarannya, lebih baik memilih terlebih dahulu metode memasak yang lebih sehat, karena jika asal-asalan masak tentunya akan mengurangi efektivitas daripada diet pescetarian ini. Kemudian membeli persediaan lauk kalengan atau kemasan. Jika kalian tidak ahli dalam menentukan berapa jumlah kalori pada diet pescetarian ini, kalian dapat membeli persediaan lauk dalam pescetarian ini berupa kalengan atau kemasan. Kemudian lebih baik mengolah makanannya sendiri daripada membeli di luar. Untuk kesimpulannya, dari hasil studi di atas dapat disimpulkan bahwa diet pescetarian merupakan diet dengan cara yang hampir sama dengan vegetarian. Namun yang membedakan adalah diet pescetarian tetap mengonsumsi daging ikan. Dibandingkan dengan vegetarian, pescetarian ini lebih mahal daripada vegetarian dan juga diet yang lain. Diet ini cocok untuk orang yang ingin diet namun tetap ingin mengonsumsi daging. Meskipun begitu, setiap orang yang melakukan diet ini juga harus tetap berhati-hati saat memilih dan mengonsumsi daging ikan yang akan dimakan. Proses mengolah ikan ini juga harus diperhatikan supaya efektivitas daripada diet pescetarian ini dapat membuahkan hasil lebih maksimal lagi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton.